wabarakatuh. Sangat senang sekali dan baik di sini menemui teman-teman Quasar semua. Jadi pada kali ini saya akan coba menjelaskan proses penambalan ban ya, dan yang kedua adalah proses melapisi ban luar yang robek. Jadi teman-teman semua, memang keadaan kita di lapangan ya terus terang tidak bisa diduga ya. Kadang-kadang dengan bermodalkan ban dalam tentunya ya, atau alat yang lain, pompa ya, dan congkelan ban ini ya, kita sudah merasa cukup ya untuk mengatasi kendala yang ada di lapangan ya. Saya kira ini perlu diwaspadai rekan teman-teman semua. Jadi kejadiannya kadang-kadang tidak terduga ya. Kita menghadapi ban luar memang bisa kita ganti dengan ban dalam ya. Tapi yang kejadian itu ban luar itu robek, mungkin ada kira-kira bisalah kayak setengah senti ya, ataupun ada kondisinya ya bisa pada saat dipompa ya ban dalam itu akan melembung keluar dan ini tidak bisa diatasi. Nah, kondisi ini fatal sekali teman-teman. Kita sama sekali tidak bisa mengatasi ini tanpa misalnya suatu persiapan yang cukup ya. Ya, sebenarnya prinsipnya sederhana sekali ya. Untuk mengatasi itu kita cukup dengan menyediakan beberapa ukuran terpal ya. Di sini ada terpal ya. Terpal ini bisa kita beli di toko vinil atau toko jok ya. Jadi bagian luarnya ini terdiri dari serabut terpal ya. Kalau saya tarik ini kuat sekali ya. Nah, lapisan luarnya ini vinil ya. Tentunya ini akan kedap air ya. Nah, ini cocok sekali untuk pelapis ban luar yang robek ya. Yang kita akan lapisi dari bagian dalamnya. Nah, untuk berbagai jenis ban luar ya, saya bagi-bagi di sini tiga jenis ya. Untuk ban road bike ya, pelapis dalam yang akan kita lapisi ke bagian ban luar di bagian dalamnya ya. Ini ukurannya 3 ya, kita pilih 3 kali 4 cm ya. Ini untuk road bike ya, karena bannya kecil ukurannya ya. Yang kedua, untuk ban hybrid atau ban touring ya, ukurannya 4,5, kita tambahin setengah cm kali 3,5 cm. Jadi lebih besar daripada ini. Kemudian untuk yang MTB, karena ukuran bannya ini cukup besar ya, kalau robek juga mungkin besarnya bisa sampai 1 cm ya. Kita bisa atasi sementara ini dengan ukuran terpal ini 5 kali 4 cm. Nah, demikian rekan-rekan. Jadi untuk persiapan proses penambalan ban ya, kita di sini butuh seperti biasa ya, sama dengan proses penggantian ban. Kita di sini butuh congkelan ban ya, pompa ya. Kemudian di sini ada lemnya sendiri ya. Ini lem rubber cementing buatan Jepang, ini sejak lama ini udah ada barangnya, banyak dijual di toko sepeda. Kemudian kita butuhkan juga di sini spidol ya, spidol bekas di sini untuk proses pengikisan yang nanti akan dilaksanakan atau dibuat bahannya dari amplas yang kasar ya. Yang ketiga di sini juga kita butuh pralon ya. Ukuran di sini kurang lebih berapa inch nih pralon? Ya, ukuran ini 1,5 inch pralonnya ya. Pralon bekas di sini gunanya untuk proses supporting ban yang akan kita bersihkan ya, supaya nanti akan merekat. Kemudian juga kita butuh di sini paku atau peniti ya untuk menotok lubang ban yang bocor ya pada saat nanti kita tes di air, untuk menandakan bagian mana yang bocor agar mudah melakukan pengamplasannya. Kemudian karet-karet untuk pengikat ini. Oke. Kemudian juga di sini. Jadi ukuran dari amplas ini ya,
Amplas ini kita potong ya, dari amplas yang utuh ini kita potong ya. Potong itu dengan ukuran 9 kali 3 cm ya, 3 cm. Nah, setelah kita potong ya dengan menggunakan mixer ini ya, akan mudah sekali motongnya. Nah, kita letakkan bekas gergaji ini ya. Nah, kita sebet aja jangan lupa ya. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, ini sama dengan ukuran yang ini tadi. Nah, setelah kita dapatkan ukuran yang tadi, kita letakkan di sini di spidol tadi, kemudian kita ikat dengan karet. Nanti ini sebagai proses memudahkan pengamplasan, ikat dengan karet. Ini juga berguna untuk seterusnya andai kata teman-teman mau nambal ban ya. Nah, jadi ini kokoh duduk pada duduknya, nanti akan kita gunakan untuk proses pengamplasan ya dengan ban. Oke, kira demikian, langsung aja kita laksanakan proses pembukaan ban ya. Ini ada ban yang bocor ya. Nanti kita akan saksikan pada sesi kedua. Oke, selain kita butuh peralatan dan material tadi, kita butuh juga karet pelapis untuk menambal ban ya. Kita bisa gunakan dari bahan-bahan bekas yang kita gunting ya. Tapi teman-teman tolong ya, kita pilih karet yang ketebalannya itu kecil ya. Sini bisa lihat, sini ada yang tipis ya, tipis dan lentur. Kedua yang agak tebal ya. Yang agak tebal ini jangan dipilih ya. Kita pilih yang ukurannya tipis dan lentur ya. Nanti akan kita gunting, kita kikis dengan amplas ya, sehingga nanti kan bisa dengan lem kan kita bisa tempel di bagian ban yang bocor. Jadi kira-kira demikian rekan-rekan itunya. Rekan-rekan kembali lagi di sini saya mengingatkan ya, terus terang yang paling penting menurut saya ya, itu proses tambal ban is oke, kita akan mampu nambal ban ya, dimana-mana pun juga akan mampu ya. Nah, kejadiannya pada saat petouring ya, yang jaraknya jauh dari kampung, kemudian juga mungkin MTB yang lokasinya remote ya, di atas gunung, kiri kanan semak dan susah ada bengkel ya. Tentunya andai kata kejadian sampai satu kejadian ban bocor itu tidak ada masalah, tapi kalau ban robek rekan-rekan, ini maaf aja, ini sangat-sangat menyulitkan. Kita akan sulit sekali mengatasi itu tanpa ada suatu trik atau suatu cara untuk mengatasinya. Yaitu yang lebih saya tekankan di sini, yang mungkin jarang orang memperhatikan, yaitu kita perlu ini. Tadi ya sudah saya terangkan, kita perlu menyimpan ya terpal ini ya. Kita bawa kemana-mana selain ban dalam ya. Kita bawa kemana-mana untuk mengatasi robek ban luar ya, sehingga kita bisa lapisi terpal ini ke bagian dalam dari ban luar, dan proses robek itu akan kita atasi sementara. Nah, ini tidak ada cara lain rekan-rekan ya. Dengan cara yang sangat sederhana ini kita akan mengatasi kesulitan dimanapun juga, baik itu ban dalam bocor atau ban luar itu robek dalam ukuran yang tidak besar, mungkin hanya ketat setengah senti atau 1,5 senti lah paling tidak. Tanpa menggunakan pelapis ini, mustahil rekan-rekan akan bisa mengatasi kesulitan di lapangan, dan kita akan terperangkap dengan kondisi ban kita tidak akan bisa berfungsi, sangat menyulitkan sekali. Oke, tentunya nanti akan kita peragakan di sisi berikutnya mengenai proses penambalan ban yang baik dan benar ya. Yang kedua, proses melapisi terpal ini di bagian dalam ban luar ya, sehingga kita bisa mengatasi kesulitan kita yang ada di lapangan. Oke, jadi untuk proses tahapan penambalan ban dan pelapisan ban luar yang robek ya, kita akan coba di sini. Ini sepeda saya, sepeda touring kebetulan ya. Touring ini ban depannya kempes ya, kempes. Tentunya proses ban kempes ini kalau di lapangan yang langsung kita tambal aja dengan mengganti ban baru ya. Sekarang karena kita coba melaksanakan proses penambalan ban ya. Kita buka. Oke, kita buka bannya.
ganjal aja, ganjal di sini. Nah, kalau kita menemui kondisi pecah ban di lapangan ya, pasti itu ada sesuatu yang membuat ban itu pecah, membuat ban itu gembos ya, dan jangan-jangan itu ada ban luar ya yang robek. Jadi langsung aja pada saat di lapangan kita buka langsung, proses pertamanya itu meneliti bagian luar itu apakah ada paku atau sesuatu yang menancap di ban itu. Kalau ada paku kita cabut. Paku-paku ini ada di dalam, bisa terjadi paku ini ada di ban ya, langsung kita cabut. Kemudian kita perhatikan juga apakah ada bagian ban ini yang robek. Andai kata ban itu robek, tentunya kita akan ganti ban dalam, berikut langsung melapisinya ya. Ganti ban dalam dan melapisinya dengan lapisan terpal tadi ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan dua proses ya. Proses penambalan ban ya tadi ya, yang bocor, dan kedua proses pelapisan ban yang seolah-olah barangkali ya nantinya di sini ada sesuatu yang robek begitu ya. Oke, kita lakukan. Langsung aja kita lakukan di sini. Kita buka ventilnya. Nah, tahap pertama itu kita harus tekan ini ya ke dalam ya, supaya ini longgar ya, dan kita ambil di sini pengkilan ban ya. Jadi proses pembukaan ban itu harus selalu dimulai di sekitar pentil ya, sehingga posisi ban luar ini keluar ya di dalam posisi pentil. Oke, kita buka ini, cantolkan langsung, kita buka kedua, cantolkan. Nah, biasanya kalau udah terbuka gini kita bisa langsung buka seluruh ban ya, dengan cara menyusur keliling ring ini supaya terbuka semuanya. Oke, terbuka. Nah, yang kedua ya, langsung ban ini kita buka kiri kanannya, kita buka ya supaya keluar semua. Nah, posisi begini supaya cepat tarik ya. Nah, udah lepas ya, ini lepas. Oke. Nah, proses pembukaan pentil ini hati-hati, itu ada triknya ya. Triknya itu ban luar itu ya kita tekan ke bawah rim ya, dalam posisi ke bawah rim ya, sehingga posisi pentil itu ada, nah bebas ya, bebas ya. Tekan-tekan, kadang-kadang jangan biarkan tanpa kondisi gini. Kadang-kadang ini panjang ya. Nah, setelah ini bebas ya, kita tarik. Nah, oke, pas ya. Nah, kemudian kita lakukan proses penambalan ban ya. Nah, tadi kita perlu menyediakan untuk penambalan ban itu semacam bak air ya. Ini ada baskom air. Kemudian juga jangan lupa kita sediakan di sini shampoo atau sabun cuci tangan ya. Kita bisa ini teteskan beberapa tetes ya. Kemudian kita sedikit aja ya, campurkan sini ya, sini ya. Nah, seperti di sini. Ya. Ini gunanya untuk proses pelumasan bagian luar. Ada kita akan proses memompa sebelum kita pompa, kita kolasi dulu nantinya ya. Kita aduk-aduk aja dengan koas ya, supaya ban luar itu duduk di bagian dalam ring itu dengan posisi yang tepat. Tanpa ini, rekan-rekan nanti ada suatu kesulitan di mana ban itu akan goyang gitu ya, tidak duduk di posisi rim yang tepat. Sabun ini gunanya untuk melumasi agar posisi bagian dalam ban ini duduk di rim dengan tepat. Oke, udah kita laksanakan. Nah, kita coba di sini akan melaksanakan proses pemompaan ban ya, supaya nanti kelihatan bagian mana yang bocor. Kita pompa ini. Kelihatan ya, pompa. Nah, cukup demikian aja. Kita kunci sini. Kita coba lihat. Nah, langsung saya dapatkan ya. Ini ada kelihatan gelembung-gelembung ya. Langsung kita ambil tadi di posisi gelembung ini, langsung kita tusukkan paku ya. Nah, oke, tepat di sini ya.
Ini adalah daerah bocornya ya. Oke, kemudian kita lap sini ya. Kita lap. Nah, lap. Jadi ada satu lubang di sini yang bocor ya. Nah, kemudian tadi ada pralon ya. Pralon ini kita gunakan untuk dudukan proses pengikisan tadi ya. Nah, kita cabut, kita posisikan ini pada sisi tengah pralon sebagai dudukan untuk proses pengamplasan. Kita kempeskan dulu bannya tadi ini. Oke. Nah, ini ada bagian yang bocor ya. Ini kita tarik sedemikian rupa supaya nggak keras ya. Nah, kita lakukan ini tadi udah kita ikat ya, jadi mudah. Nanti ada titik, kita amplas sini. Nah, amplas dengan ukuran yang tepat sedemikian rupa sehingga pelapis ban nanti yang akan kita tambal dengan lem ya, itu akan merekat dengan baik ya. Ini kira-kira ukurannya secukupnya. Nah, ini kelihatan ya, ini terkikis ya, terkikis. Oke, tuh lihat. Nah, andai rekan-rekan menggunakan alat lain selain amplas ya, ini akan sulit ya, sulit terkikisnya dan pengikisannya tidak rata. Kadang-kadang teman-teman menggunakan gergaji besi ya. Jangan sekali-kali menggunakan gergaji besi karena di sini pengikisannya kasar ya dan bisa merusak ban ya. Karena itu ngikisnya kasar dan cukup dengan amplas saja. Nah, udah selesai ya. Tuh. Oke. Nah, kita ganti ya. Kita ada posisi tengah-tengah ya yang udah akan ditambal ya. Oke, nah kemudian kita ambil tadi ban dalam ya, yang ukurannya tipis ya. Kita potong sini, kita potong ya. Nah, oke, kita letakkan di sini ya, letakkan di sini. Kita ambil yang kelihatan konturnya bagus ya. Nah, untuk memudahkan kita ikat pakai karetnya, pakai karet. Isi bagian ujung kita ikat karet supaya mudah proses pengikisannya. Oke. Sini kita kikis lagi. Yang ini ya. Kikis lagi. Terus kita kikis sampai ada bentuk kotak ya yang berguna untuk melapisi lubang itu. Nah, ini kelihatan bentuknya udah kotak ya. Nah, cukup ya. Oke. Cukup ya. Oke, kita lepas ini. Nah, ini kita gunting ya. Gunting posisi kotak sedemikian rupa. Oke. Kotak sedemikian rupa. Nah, untuk menginikan pelapisan itu, kita gunting sekali lagi bagian pinggir-pinggirnya ini, tapi dengan sudut kemiringan ya, supaya nanti pelapisannya itu ada semacam apa ya, sudut ya. Jadi gunting kita miringkan ya, kita gunting sini. Nah, ini ada kemiringan gitu loh, melancip ke arah permukaan ban yang ditambal ya. Nah, melancip ya. Itu gunting dengan kemiringan. Nah, oke. Itu gunting dengan kemiringan. Oke. Nah, gini. Oke. Nih ya, udah jadi. Nah, langsung kita lakukan proses pelapisan dengan lem. Oke, kita ambil lem.
totok dengan telunjuk aja. Nah, kita lumuri ini dengan lem ya. Nah, lem. Nah, cukup ini 2 kali aja ya lumurannya. Nah, udah ya, oke. Langsung kita taruh ya di sini. Kita keringkan beberapa saat. Kemudian tadi bagian yang akan ditambal kembali lagi kita lumuri dengan lem ya. Oke, 2 kali juga. Oke, ini kita biarkan kurang lebih 5 menit ya. Oke, saya ambil ya. Ini karet penambal yang sudah kering ya. Tadi kurang lebih 5 menit ya. Lalu kita hati-hati ya. Ini ada titik lubangnya ya. Kita tempelkan di titik lubang ini, pelapis ini di posisi yang tengah ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita tekan-tekan ya. Tekan dengan jari ya. Kemudian kita ambil tadi pralon ya. Pralon 1,5 inch ya. Kita tekan-tekan ya. Dan untuk memastikan bahwa ini betul-betul nempel, tidak ada salahnya kita ketok-ketok dengan palu kecil ya. Supaya betul-betul ini homogen nih. Proses penambalan ini sebenarnya rekan-rekan sangat sederhana sekali, dan kita akan irit ban ya, dimana ban baru yang bocor itu kita bisa gunakan kembali ya, dengan kondisi asal penambalannya itu bagus ya, tentunya akan menjamin ban itu tidak akan bocor ya. Oke, setelah yakin itu kita lakukan proses pemupukan kembali untuk menguji bahwa ban itu memang setelah ditambal dengan baik. Kita lakukan proses pemompaan, masukkan, oke. Kita pompa, coba apakah ini tambalannya setelah baik ya. Kita lihat dari awal sini ya, kita lihat. Oke, uji kembali. Nah, ini tadi tambalannya ya. Nah, itu bagus ya, nggak ada bocoran nih. Oke. Yang lain juga tidak ada kebocoran, barangkali ada lubang yang kedua, tidak ada ya. Jadi proses penambalan ini, tolong rekan-rekan jangan langsung 2 ya, karena nanti kempes kembali satu-satu aja, cukup satu-satu ya, sehingga nanti semuanya akan kita tambal dengan proses yang sama. Kemudian akan kita masukkan ke sini ya, dalam sini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita akan melaksanakan proses pemasukan pelapis ya, pelapis ban luar ya. Andai kata ban luarnya robek ya. Nah, sebelum kita memasukkan ini, andai kata mungkin dari satu sisi di sini mungkin robek ya, ada kerobekan di sini, anggaplah ada kerobekan di sini, kita lapis ya bagian dalamnya sedemikian rupa ya. Nah, gini ya. Nanti kita akan lihat kembali posisinya yang benar ya. Seperti itu. Kemudian kita pasang ban dalamnya. Pasang ban dalam, balik lagi ya. Posisinya itu harus kita tekan ke bawah ban luarnya. Kita tekan pentilnya ke dalam. Nah, kita tarik ban luarnya sedemikian rupa sehingga posisi pentil itu masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam ya. Dalam, kita masukkan semuanya ya ke dalam. Oke, posisi ini ya kita taruh pada posisi tadi yang robek ya. Kita posisikan, ini yang robek kita taruh ya sini. Oke, sehingga yang robek itu tadi terlindungi oleh terpal ini. Oke, tepat ya, tengah-tengahnya. Oke,
Kemudian untuk memudahkan proses pemompaan dan posisi daripada ban ini ya, kita ini pompa dulu sedikit ya. Sebelum ini dimasukkan ke dalam, pompa dulu sedikit sehingga ban dalam itu tidak terjepit. Oke. Kemudian kita lakukan proses pemasukan ban luar ini. Pertama-tama ada pada posisi pentil ya, masukkan ya, tengah, masukkan semuanya sampai posisi yang paling akhir nantinya. Kita masukkan mur pengunci pentil ya. Oke. Nah, supaya posisi ban ini duduk tepat di rim, bahu ban ini duduk tepat di rim, kita lakukan proses pelumasan dengan shampoo ya, kita kelilingkan ya. Sebelum kita pompa, kita kelilingkan satu muka lagi, kita kelilingkan sehingga betul-betul nantinya pada saat kita pompa ini akan duduk. Oke, nah kita akan rasakan proses pemompaan. Kita gunakan kalau di rumah ya kita gunakan pompa besar ya. Kalau di lapangan kita gunakan pompa kecil ya. Kita gunakan biar cepat. Pompa besar aja. Nah, perlu perhatikan rekan-rekan untuk sepeda hybrid atau touring ya, tekanan ban itu seperti direkomendasikan pabrikan atau pihak-pihak yang lain yang biasa praktikal yang biasa menginikan ban ya, itu tekanan bannya antara 50 sampai 65 ya PSI ya. Kita lakukan sampai 50 sampai 65 PSI ya. Lihat di situ. Dah, cukup ya. Nah. Dah cukup ya. Nah. Kan penutupan pentil. Jadi ban depan dan ban belakang itu ada perbedaan ya, perbedaan tekanan ya. Untuk ban depan ya, itu perbedaannya kurang lebih 3 sampai 4 PSI ya, dimana ban depan itu lebih rendah tekanan dari ban belakang ya, supaya daya cengkeramnya juga lebih baik dan terutama handling kita itu tidak terasa kasar ya. Oke, kita pasang di sini. Oke rekan-rekan, mengakhiri proses tambal ban dan menangani ban robek itu tadi setelah saya jelaskan ya. Memang kalau untuk ban dalam rata-rata rekan-rekan menyediakannya, tapi kalau untuk menyediakan terpal ya untuk mengatasi ban robek, saya kira jarang sekali ini jarang sekali ini teringat ya. Padahal kejadian itu pernah saya alami di Bali, di mana ban saya robek. Akhirnya saya menunggu, padahal itu di kota ya, menunggu rekan yang lain ya,
yang mengevak saya ke mobil ya. Ini sulit terus terang. Bagaimana rekan-rekan membayangkan kalau itu terjadi di gunung ya, atau proses touring di malam hari atau di tempat-tempat yang jauh di mana tidak ada bantuan sama sekali ya, kendaraan juga sepi misalnya, atau di gunung juga nggak ada kendaraan sama sekali. Obat manjurnya hanya dengan terpal ya, yang kita potong-potong ya. Kita beli juga murah ya, 0,5 meter kita bisa kenakan ya dengan baik. Hanya dengan alat inilah kita bisa mengatasi kesulitan itu di lapangan. Jadi trik ini saya sampaikan karena saya merasa sengsara ya, dan akan saya sharing ke rekan-rekan bagaimana cara mengatasinya. Demikian, terima kasih.